Ma'asyiral mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal dakwah Rasulullah, sejarah mencatat bahawa wanita pertama yang mempersembahkan nyawanya di jalan Allah adalah seorang budak perempuan bernama Sumayyah radhiyallahu anha wa ardaha. Sumayyah menolak kesyirikan, meludahi majikannya sendiri yang memaksanya untuk kembali kepada agama yang tidak diridhai oleh Allah, untuk kembali menyembah Latta dan Uzza. Sumayyah menolak. Kemudian tangan kanannya diikat, tangan kirinya diikat, kaki kanannya diikat, kaki kirinya diikat, lalu ditarik ke semua sisi. Kemudian tukang jagal menusuk dirinya dari bawah hingga tembus ke kepala. Syahidlah Sumayyah dan tercatat sebagai wanita pertama yang mempersembahkan nyawanya di jalan Allah. Kemudian setelah lebih kurang beberapa tahun di kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kampung halaman beliau, meninggalkan tanah kelahiran beliau. Bahkan sebahagian sahabat demi perjalanan hijrah ke Madinah, mereka tinggalkan keluarga mereka, mereka tinggalkan bisnis, mereka tinggalkan segala hal, harta benda yang mereka miliki selama di kota Mekah, demi sebuah perjalanan suci, sebuah perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan yang bernama Al-Hijratul Kubra, perjalanan dari Mekah ke Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah, lebih kurang tahun kedua Hijriah terjadi sebuah perang besar pertama dalam Islam, perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dengan perang Badar, di mana pada perang ini jumlah kaum muslimin yang dipimpin, yang menjadi komandan saat itu adalah Rasulullah, hanyalah sekitar 315 mujahidin, dan yang dilawan adalah kufaru Quraisy yang jumlah mereka lebih banyak. Bahkan ada yang mengatakan jumlah mereka 1.100-an melawan 315 pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang Badar ada lagi perang Uhud yang tercatat dalam sejarah bahawa perang ini adalah perang terbesar kedua yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada perang ini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan orang-orang munafik yang gara-gara mereka lebih 200 orang-orang yang sebenarnya ikut berjihad jalan Allah kembali pulang gara-gara bisikan, rayuan, godaan orang-orang munafik. Kemudian ada lagi perang Khandaq, perang Khaybar, dan perang-perang yang lainnya. Dan juga di masa tabi'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahawa sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahku, kemudian zaman setelahku, termasuk di dalamnya zaman tabi'in. Dan perjuangan Rasulullah pun terus dilanjutkan dan terus dikobarkan hingga masa tabi'in, lalu masa tabi'ut tabi'in, hingga hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus selalu berkobar dan selalu saja ada dari umat Rasulullah hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadi mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin sebahagian kita bertanya, kenapa harus ada nyawa yang terkorbankan? Kenapa harus ada air mata yang menetes? Kenapa harus ada keringat yang tumpah? Kenapa harus ada darah yang mengalir untuk memperjuangkan agama kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir? Bukankah Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu? Bukankah mudah bagi Allah untuk mengatakan kun fayakun, kemudian Islam menang dan berjaya? Bukankah mudah bagi Allah untuk menghancurkan kufaru Quraisy? Bukankah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membumi hanguskan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh agama? Bukankah semua itu mudah bagi Allah? Lantas kenapa harus ada perjuangan? Kenapa harus ada pengorbanan? Maka hadirin, ini adalah isyarat bahawa agama kita adalah agama perjuangan. Agama kita adalah agama jihad. Agama kita adalah agama pengorbanan, bukan agama bermalas-malasan, bukan agama sulap ataupun agama bim salabim. Agama kita adalah agama yang dimulai dan dikawal dengan perjuangan dan jihad.
Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak riwayat dipahami bahawa agama ini akan terus dan selalu jaya ketika masih ada orang-orang yang berjuang di dalamnya. Dan dapat kita pahami juga bahawa ketika berhenti perjuangan, ketika tidak ada lagi orang yang berjuang, maka itu adalah awal mula dari hancurnya perjuangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjuang dalam agama tidak hanya sekedar mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah, tetapi semua umat Islam, semua kita yang berada di lini-lini kehidupan yang berbeda, yang memiliki profesi-profesi yang berbeda, yang memiliki otoritas yang berbeda, masing-masing kita di tempat tersebut bisa dan memiliki peluang untuk berjuang. Sebagai kepala keluarga, kita bisa berjuang dengan memastikan harta yang kita bawa pulang adalah harta yang halal. Sebagai seorang manajer, sebagai seorang direktur, sebagai seorang staf, karyawan atau apapun jabatan kita punya kesempatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang guru, kita bisa berjuang dengan memastikan ilmu yang kita berikan kepada murid-murid kita adalah ilmu yang dengannya mereka lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang murid, sebagai seorang mahasiswa, kita bisa berjuang dengan belajar sungguh-sungguh dan meniatkan ilmu yang kita dapatkan li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun posisi kita, apapun profesi kita, dalam lini manapun kita berada, kita bisa berjuang, kita bisa bersungguh-sungguh. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan perjuangan untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang serius menggapai apa yang mereka inginkan, di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan beri petunjuk bagi mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini tidak lagi ada kesempatan bagi kita untuk tertawa dari pagi hingga pagi lagi. Cukuplah tertawa di waktu-waktu senggang saja. Adapun waktu-waktu yang serius, kita serius dan sungguh-sungguh. Jangan setiap kesempatan kita berusaha untuk ketawa ketiwi, setiap kesempatan kita berusaha untuk istirahat, setiap kesempatan kita berusaha untuk bermalas-malasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahawa petunjuk dan kemenangan hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka agama kita adalah agama yang bersungguh-sungguh, bukan agama canda tawa, bukan agama malas-malasan. Agama kita adalah agama yang serius, sehingga darinya diharapkan orang-orang yang memeluk agama ini akan selalu serius untuk mencapai apa yang dia tuju, serius dalam perjuangan, serius dalam pengorbanan, dan senantiasa berikhtiar menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian untuk kehidupan akhirat, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita melihat salah satu bentuk perjuangan nyata yang masih ada dalam dunia Islam. Perjuangan yang sejatinya tidak hanya memperjuangkan sebuah bangsa dan sebuah negara. Kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka berjihad, berjuang, tidak hanya sekedar membela negara Palestina saja. Kalau kita perhatikan, apa yang mereka bela, apa yang mereka pertahankan adalah tanah suci kita, Al-Quds. Apa yang mereka bela, apa yang mereka pertahankan adalah kiblat pertama kita, Masjidil Aqsa. Apa yang mereka bela, apa yang mereka pertahankan adalah Masra Rasulullah, tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Indonesia memang kita tidak perlu untuk datang ke sana. Kita tidak perlu juga mengangkat senjata di negeri kita yang aman dan tentram ini. Kita mengutuk keras orang-orang yang melakukan penyerangan-penyerangan mengatasnamakan Islam,
mereka bukan dari Islam, bahkan Islam berlepas dari mereka. Tetapi dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, dari tanah ini, dari negeri ini, kita tetap bisa berjihad, kita tetap bisa melakukan perjuangan sebagaimana mereka berjuang membela apa yang sebenarnya milik kita bersama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyandingkan perjuangan jiwa dengan perjuangan harta. Kalau di Indonesia ini kita memang tidak dituntut untuk berjuang mengangkat senjata, maka kita dituntut untuk berjuang dengan memberikan apa yang kita punya, memberikan sebahagian harta yang kita punya. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah telah beli dari orang-orang beriman harta dan diri mereka. Allah beli dengan syurga. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang luar biasa. Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'batin nifaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati kemudian dia tidak pernah berjihad atau dia tidak pernah berniat untuk berjihad, maka sesungguhnya dia telah mati di dalam pintu kemunafikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap harta yang telah kita berikan atau harta yang kita niatkan untuk kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi nantinya di hadapan Allah bahwa kita pernah berjihad dan kita pernah berniat untuk berjihad, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak matikan kita dalam keadaan munafik. Allah hindarkan kita dari sifat-sifat munafik dan sifat-sifat pengecut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan di dalam agama ini akan terus ada dan selalu ada. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah kita akan ikut serta dalam barisan-barisan pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita akan termasuk daftar orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah? Maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, dimanapun posisi kita, dimanapun jabatan kita, di lini manapun kita berada, kita punya kesempatan besar untuk tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi kita, semoga Allah berikan semangat untuk serius dalam beragama ke dalam hati kita, sehingga nanti kelak Allah Subhanahu wa taala matikan kita di jalan Allah sebagaimana kita berharap selama hidup ini Allah hidupkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.